tinggal 2%, 10 kilo lagi. Wah, hujannya makin deras. Pal, jangan jauh-jauh, gue mau mati nih. Udah, gue di kiri nih. Ya, gue masuk jalur kiri gue. Langsung berhenti, udah nggak jalan lagi. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif dan kali ini kita kehabisan baterai. Iya, kehabisan baterainya ini karena disengaja, karena emang kita pengen mencoba sampai habis. Ntar, ini kita keluarin dulu ya. Nah, jadi kita akan melakukan towing mobil ini. Di tire mobility kit ini kalau nggak salah ada, nah ini dia nih. Nah, ini kita pasang aja. Kita tutup. Ini ditarik pakai Palisade dan kebetulan ini Palisade-nya 4x4 AWD. Sini. Oh, udah. Boleh. Ini kenapa bawa nampan ya? Oh, makan, Pal. Itu dia. Nah, yuk kita pasang dulu di sini. Awas tuh, jangan terlalu ke sini. Nah, udah. Oke, yuk. Ini katanya tali ini tahan sampai 4 ton. Yang 4 ton yang sling. Oh, yang ini berapa ton? Itu nggak ada keterangannya. Jangan kalau gitu dong. Gimana sih? Menjebak nih Anda. Tapi Apa? iya, 4 ton. Ya enggak lah. Kita yang pakai ada measurement-nya aja. Petirnya serem banget. Satu aja cukup deh. Cukup. Dah. Harusnya kuat sih. Oke, sekarang kita di Palisade ya. Aduh. Udah siap belum, Pal? Udah ready. Masukin ke netral, matiin rem tangan ya. Netralnya di mana sih? Tuh, di kanan. Injek rem, masukin D aja, nanti dia ke N doang. Oke, udah aman. Rem tangan. Rem tangan udah tuan. Bismillah, gua tarik ya. Coba tarik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Setir ada berat ya setir ya? Aman ya? Aman setir tapi berapa? Coba dilihat aja, dia nambah nggak chargingnya? Enggak sih, nama nggak? Coba di sebelah kanan setir, pencet OK. Terus lihat chargingnya nambah nggak jadi biru? Enggak nambah. Oke, yowes kita cari rest area terdekat buat ngecas. Pal. Ya, apa Wan? Menurut Gary di sebelah gua, rest area paling dekat 487. 487 ya, oke. Tadi kita ngelihat di berapa sen? 469 di sini ya. Sabar ya, kita 20 km per jam, sekitar sejam lagi nyampe. Mantap. Udah dah, nikmatin aja. Oke, sing sabar. Nah, ini yang gue takutkan mobil belakang itu kan dia sekarang jalannya, bukan jalan ya, elektriknya itu nyala dipakai aki ya. Oh, gue suruh dia berhemat aja. Pal. Ya, masuk kenapa? Hazard nyala kan? Nyala kok, nyala. Kalau bisa lampu kecil aja, yang penting belakangnya nyala. Lampu kecil, oke, coba gue setting. Terus AC matiin aja kalau bisa ya. Audio juga matiin aja, soalnya itu pakai aki, Pal. Iya, mati semua. Oh, no, pakai aki. Itu kan ada akinya. Jadi itu sisanya dari aki itu, bukan dari baterai. Lampu tetap nyala, tapi lampu kecil, jangan lampu dimatiin semua. Lampu kecil yang mana ya, bentar. Kan ada auto, sekali lagi baru naik tuh. Ini. Mana gue bisa lihat? Ya, ini udah habis auto nih, naik 1 nih. Ya udah aman, yang penting lampu belakang nyala, udah aman sih harusnya. Audio mati kan ya? Mati. Audio mati, cuman head unit nyala semua.
Pasti. AC mati kan? AC juga mati. Selamat, Pal. Kenapa tuh? Udah nyampe 470. Ya, masih lumayan lah ya. Lumayan nambah sekilo ya kan? Yahoo! Nah, tadi kan gue nanya sama Pala, ini sisanya berapa? Masih 600-an katanya. Tapi yang setelah gue lihat di sini, setelah kita jalan, itu 555 km di sini. Dan ini drive info dari terakhir dia ngisi bensin, kita udah jalan 534 km. Average-nya 15,1 km per liter. Makanya dari full itu masih ada 3/4 lebih dikit. Wedan, irit banget nih mobil. Iritnya pol. Ini gue juga baru tahu ya, ternyata kalau truk lagi nanjak itu kecepatannya sama kayak kita, 20 lebih dikit. Segitu lambatnya ya. Pak, lu sadar nggak sih tadi pas kita nanjak? Apa tuh? Itu truk pas nanjak itu kecepatannya sama kita, lambat banget ya. Ya, sabar-sabarin aja, Wan. Kadang jadi truk, kadang jadi mobil listrik. Itu baterai nggak nambah sama sekali? Agak ada nambah. Harusnya nambah ya. Berarti mungkin dia harus masuk D dulu baru nambah. Selamat Pal, 473.500. Lambat banget ya, asli. Pal. Ya, apa tuh? Kita berhenti dulu bentar, tapi gue nggak ngerem ya, biar kita berhentinya natural aja. Oke, di kopi. Tolong Sena turun. Cek semuanya masih kenceng atau enggak. Oke, Sena standby. Termasuk towingnya diputer ya. Oke, siap, standby semua. Oke, gue pelan-pelan ngerem ya Pal ya. Ya, siap, aman. Full stop. Full stop. Kenceng nggak? Kenceng semua, aman semua. Oke, kalau kenceng 60 km per jam ya. Ya jangan dong. Oh, talinya kenceng ya. Nggak ada. Dia tadi aman dah. Udah masuk netral, matiin rem tangan, Pal. Udah semua. Oke, gue maju perlahan ya. Yo, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nanti talinya copot, karena kalau talinya copot, apalagi kalau sama besinya ku copot, itu nanti bisa kepental, bisa kena kaca. Tarik, teng, bak. Ya kalau kena kaca doang emang nggak apa-apa, kalau sampai ngelukain orang itu yang bahaya. Jadi harus pastikan kenceng. Jadi di jalan dikit, cek lagi kenceng apa enggak, jalan lagi dikit, kenceng apa enggak, harus dicek berkali-kali aja. Sepedenya kita aja sih. Oke, yuk jalan. Tadi di sebelah kiri tulisannya hati-hati turunan panjang. Ya, udah. Turunan panjang tuh artinya kita sampai ke Nabi Adam tuh turunan panjang. Waduh, bukan itu, bukan. Turunan panjang, kita turunan Nabi Adam semuanya. Itu keturunan, bukan turunan. Beda ke doang. Ya, terus kita kilometer berapa ini, Wan? Selamat, kita bentar lagi di 480, 479. Lu di sana nggak ada suara musik kan? Nggak ada. Gua nyanyi gimana? Nggak usah. Gua matiin HP-nya ya. Jangan dimatiin ya. Ya, cakep tuh. Ada request lagu, Pal? Nggak ada. Satu lagu aja deh ya, gimana? Nggak ada, please. Malah ini memperburuk suasana, jangan. Lagunya kesukaan lu, Pal? Nggak ada, tetap nggak ada. Oke ya, habis nih ya. Aduh. 1, 2, 3. Minang deng laki minang suang, minang deng laki minang suang. Itu bukan lagu kesukaan gua. Itu lagu kesukaan lu kalau gua ngeliat di Instagram ya. Mana ada. Satu lagi nih. Aduh, apa lagi nih? Ini aja gua nyanyi, kalau udah gua selesai, lu lanjutin gimana? Aduh. Sucap pelat bohong. Enggak, gua nggak hafal. Enak aja, bukan lagu kesukaan gua. Bohong. Nggak ada. Ya wes, masih 7 kilo lagi.
Ya, dinikmati saja 7 kilonya. Iya. 7 menit lagi kalau dari Google Maps ya. Google Map mengukur kecepatan di atas 60 ya. Ya udah 60 deh ya. Nggak tiba-tibaan. 30 aja gua gemeter ini. Sucap pelat. Bohong. Please, udah jangan. 485. Wow, itu artinya 2 kilo lagi. Yeay. Baru kali ini sebahagia itu gua. Kalau menurut peta sih 3 menit ya. Menurut peta. Ini jamnya angka cantik nih, lihat deh. 111. Yoi, satunya 3 kali. Itu sama sekali nggak nambah? Nggak ada penambahannya Sen ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia gelinding tuh nggak ngecas ya? Mungkin harus masuk dia dulu kali ya? Kayaknya begitu. Nah, itu udah mulai ada tanda-tanda tuh bentar lagi mau masuk ke rest area. Ya, semoga dimudahkan. Karena sekarang udah mau masuk rest area, gue mau menghibur lu, Pal. Udah Wan, udah gua cukup terhibur kok tadi. Terima kasih banyak gua. Minang ding leke bintang suang, minang ding leke bintang suang. Ampun, tidak terhibur sama sekali. 500 meter lagi sampai. Wah iya nih, ini berasa kenikmatan nih. Alhamdulillah. Ini sih rencana ya, gue kepikiran kita numpang ngecas dulu di warung atau masjid atau minimarket. Nanti kita ganti aja biaya listriknya. Iya tuh, bener juga tuh. Jadi nanti kita tidur di mobil dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Oke, standby. Oke? Oke, standby. Sip, kalau gitu. Kok ini dikon ya? Waduh, mencurigakan nih. Bisa dong, bisa masuk. Alhamdulillah. Ini padahal nih ya, satu exit tol lagi Kita keluar Kertosuro, Boyolali, Klaten. Ya, tapi ini bisa memadai. ya wes lah, Ini kayaknya kita sampai, abis itu harus harus dorong nih mobilnya nih. Oke, berhenti kayak tadi aja, Wan. Ada Polresnya nih. Lah iya bener ada Polres. sebelah Brio kali ya, nih gue Berhentiin dulu mobilnya bentar. Oke. Perlahan, bisa ngerem, Bal? Bisa ngerem. Berhenti ya. Hop, rem. Oke, full stop. Ini, lalu dulu, ini jangan dibawa dulu. Kita bawa sini dulu. Gak ada. Gak ada colokannya masjidnya. Listriknya pakai token nggak ya, Mas ya? Hah? Apa gabung? Saya mau numpang ngecas mobil. Nanti saya isi tokennya. Boleh nggak, Mas, kira-kira numpang? Nggak bisa. Bukan colokan biasa sih. Isi, Mas. Mas, aku mau numpang ngecas mobil listrik dong. Nanti tak ganti itunya, listriknya. Tahu sih bos yang ininya. Oh, Takut salah soalnya. dia ada ininya nggak sih? Meterannya? Meterannya gabung ya? Ini sama kamu. Oh, dia meterannya langsung ke pusat ya? Nggak sendiri-sendiri satu toko ya? Iya, betul. Nggak satu-satu ya? Ya wes kalau gitu. Makasih ya, Mas ya. Ini ada kosong. Nyala nggak? Nyala sih. Nanti kita coba dulu pasang, habis itu kita minta izin ke pengelola ya. Sampai, Bang. Nyampe dong. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat. Ini Pala lagi ngizin ke pengelola buat numpang ngecas. Oke. 8 ampere masuk. Ini kita lihat ya. Udah ngisi 1,6 kW dan akan penuh dalam 55 jam, 40 menit. Jadi sekitar berapa? Kalau 2 hari 48 jam. Lama lah pokoknya. Nah, tapi bisa kita bikin cepet ya. Kita coba dulu aja tapi. Kita coba naikin dari 8 ampere ke 10 ampere ya. Pencetaan lama.
Kita naikin ke 10 ya. Kuat nggak? Nah, 10 ampere. Nanti dia di sini bakal naik. Nah, jadi 2 kW. Ketika jadi 2 kW jadi 42 jam, 40 menit. Cuma kita nggak usah sampai full. Kita sampai subuh aja, kira-kira berapa? Udah itu kita jalan. Udah izin? Beres ya, aman ya. Nanti kita isiin aja tokennya atau kita kasih uang aja ke petugasnya. Sip kalau gitu. Ya udah gue sih pengennya kita pindah ke yang lebih dekat. Terus ini kan ada sambungan. Sambungannya kita masukin ke dalam mobil. Jadi biar nggak dicopot sama orang. Nanti tunggu pada geser dulu kali ya. Kita geser habis itu. Ya udah sementara tidur di mobil nggak Pan? Pada aman ya. Ini udah keisi sekitar 10 menitan ya kali ya, 10-15 menit. Masih 0% dong. Tadi kan 44 jam, sekarang 43 jam. Nah pertanyaannya bisa nggak sih kita geser, kita mau yang lebih dekat biar sebelah apa yang diset. Yuk kita buka dulu yuk. Kalau nggak bisa, thank you Pal. Yes. Up. Lo kalau di situ gue nggak bisa ngeliat spion loh. Oke, dah. Sekarang kita jadi lebih dekat. Dan sekarang kita mau ngecas lagi. Sekarang gue pengen coba. Tadi kan pakai 10 ampere. Kita ubah ke 12 ampere ya. Tahan lama, pas kedip-kedip kita pencet sekali. Nah, 12 ampere, stop. 12 ampere. Kalau 12 ampere dia yang masuk berapa watt ya? Kita coba cek di sini. 2,4 kW dan sekarang jadi 34 jam 50 menit. Ya wes, kita tidur. Gak usah pakai ini kali ya. Dadah. Oke, sekarang jam 8 pagi ya. Alhamdulillah. Kita lihat udah keisi berapa persen? 12%. Sampai penuh 37 jam lagi ya. Jadi ini sekarang kita punya range sekitar 52 km. Dan sekarang kita coba cek apakah cukup kalau kita bawa jalan dari sini ke rumah ya. Sekitar 31 kilo atau 51 menit, jadi harusnya cukup ya. Yuk kita langsung jalan aja. Dan ini relax mode ini bener-bener enak banget sih buat tidur sih, karena ketika dia tidur ya ini tuh dibikin naik, jadi bukan jadi rata gitu loh, kayak kursi yang relax gitu. Jadi bukan dibikin rata terus di kebelakangin, tapi dibikin naik sehingga kita itu bener-bener relax. Dan kalau kita tidur di sini lama-lama kaki kita tuh pindah naik ke sini. Oke, kita balikin lagi ya. Aduh, the best ini kursinya. Oke. Dah, ini kembali ke posisi duduk tadi. Dan mobil ini ya, itu kan kalau misalkan kita kunci tadi dari dalam, itu nggak bisa dilepas tuh. Nah tadi ada orang rese, dia narik tuh, dek, goyang mobilnya, bek. Gue lihat kan langsung orangnya langsung jalan kabur. Ya nggak ngerti kenapa sih orang tuh pada iseng-iseng banget dah. Orang lagi ngecas dicopot, tapi nggak bisa kecopot karena ngunci. Karena gue kunci. Kalau gue buka baru bisa kita lepas. Ya wes, sekarang kita copot dulu ya. Nah terus ini charging rate-nya kan kemarin gue set di 12 ampere paling tinggi. Terus akhirnya gue turunin ke 10 ampere karena ternyata si kabel rollnya ini gue pegang tuh panas. Daripada ya gue turunin ke 10 ampere biar lebih aman. Oke, kita lepas. Masukin ke sini. Rapinnya ntar aja deh, di rumah aja. Kita langsung copot di situ. Kalau kabel ininya sih dia nggak panas ya. Kabel ini dia nggak panas. Yang
Panas tuh buletannya tadi yang buat colokannya. Rame-rame. Aman sih, nggak panas. Sen, bilang Pala suruh pamit sama orangnya. Oke, Bang. Sama kasih duit ya. Itu dia tuh. Udah. Sip. Yuk, kita berangkat. Sama sedikit tips buat kalian yang tidur di mobil ya, nggak pakai AC. Kalau bisa, bukanya tuh nggak usah banyak-banyak, segini aja cukup. Kenapa? Karena teman gue pernah kehilangan HP. Gara-gara HP-nya taruh sini ya. Orang ngambil tangan masuk, diambil, terus ya udah tiba-tiba pas bangun udah nggak ada tuh HP hilang. Apalagi kalau misalkan dia bisa ngebuka kunci dari sini ya, wah itu bahaya banget. Makanya jangan pernah buka sampai banyak segini gitu, jangan. Bukanya dikit aja, bahkan kalau bisa pintu belakangnya yang buka. Gitu. Oh, panas dikit, yang penting safety. Ini range sekitar 51 km lagi, tapi karena kita tadi udah nyobain sampai habis dan ternyata itu masih banyak ya. Gue yakin ini sampai 100 km juga masih bisa. Expired. Travel expired nggak apa? Oh ya udah. Tulisannya travel expired, mungkin karena kita tidur di tol kali ya. Oh bisa. Harus ada petugasnya dulu. Sama tuh, Pala juga travel expired. Emang lucu sih sebenarnya sih. Jadi memang kalau misalkan di Indonesia itu di rest area itu ada waktunya, nggak bisa kita lama-lama di sana. Kalau misalkan kelamaan nanti kena travel expired. Cuma itu menurut gue peraturan yang aneh. Kenapa aneh? Soalnya kalau orang ngantuk di tol, ya kan, lebih baik dia istirahat, tidur, daripada maksain terus celaka. Dan orang tidur kan nggak semua orang bisa tidur sejam langsung bisa jalan gitu loh. Ada yang harus benar-benar tidur 6 jam, 8 jam. Ya pokoknya nyetir tuh harus fit lah. Harusnya difasilitasi, bukan dikasih batas waktu sehingga dia nggak bisa keluar. Tapi tadi bisa sih, walaupun ngetapnya mesti sama petugasnya. Ya thank you buat petugasnya tadi, luar biasa. Nah sampai sini gue matiin lane keeping assist-nya. Nah, coba kita gas ya. Normal semuanya. Asik. Ini ada peringatan lagi, low EV battery, range 44 km. Nah, tapi tenang aja, ke rumah gue nggak nyampe 44 km sih. Dan gue karena udah pernah ngabisin baterai mobil ini dan ternyata masih ada range sekitar 30 kilo lagi setelah 0% dan range-nya habis. Ya, 43 km lagi sih. Jadi ya masih banyak lah ya. Tapi gini nih, kayaknya orang tuh emang harus nyoba dulu ngabisin mobil ini sampai benar-benar habis, biar range anxiety-nya itu habis gitu. Range anxiety itu adalah kecemasan jarak. Jadi kalau misalkan kita naik mobil listrik itu kadang-kadang suka agak cemas gitu, nyampe nggak ya? Kayaknya emang benar-benar orang tuh harus experience sampai habis. Karena udah habis pun itu masih lama, masih 30 kiloan lagi sampai benar-benar habis. Dia kan 451 ya, menurut WLTP, tapi gue bisa jalan sampai 495. Artinya dari 451 ke 495 itu kan bedanya sekitar 44 km ya. Udah gitu kemarin muter-muter lagi di rest area. 44 km itu jauh men, asli. Dari rest area tadi keluar tol sampai ke rumah gue ya di Klaten ya, itu nggak nyampe 44 kilo, cuma 35 kiloan. Ngeliat 44 km di sini bilang 100%, tinggal 10% ada low EV battery warning. Range anxiety-nya udah hilang. Udah nyampe nggak ya? Bodo amat lah, pasti nyampe ini mah. Jadi hitungan gua kalau ini 44 km lagi, ya 44 tambah 44 masih ada 88 km sampai Jogja kita. Baru mati.
Pal. Berarti lu nggak bisa keluar. Apa nggak bisa keluar? Tolnya nggak bisa keluar. Oh iya tuh kenapa Wan ya? Tulisannya expired. Bukan. Iya expire. Muka lu kadaluarsa. Suwe. Jadi kalau kelamaan di rest area, Iya gitu, langsung expired. Nah, nasib mobil listrik bagaimana tuh yang kudu ngecas beberapa jam? kalau sejam doang pakai 50 kW. Watt sih langsung hampir penuh ya. Oh iya bener juga ya, yang cepet ya. Ya masalahnya kan tadi kita tidur semalaman. Pules lagi deh kelihatannya ya. Ya iyalah. Aman buat emang nyaman. Ya wes, lu di mana sih nggak kelihatan? Gua jeda 3 mobil tadi ketahan sama bus. Lambat. Udah kenceng baliset ya. Ya wes lah, ikutin gue ya. Yo aman. Nggak berasa jagungnya ada gede. Rumah gua ketutupan jagung. Alhamdulillah akhirnya sampai, dan ini kita 6%. 6% masih. Mobil udah sengaja ditaruh luar sama istri gua. Biar kita bisa langsung masuk. Yeay, sampai alhamdulillah. Mungkin gua satu-satunya pemilik mobil listrik yang jalan rumah depannya belum diaspal. Oke, kita geser motor dulu ya. Tapi intinya sekarang 6%. 6%, range sisa 25 km. Dan gue nggak ada kecemasan sama sekali bahwa mobil ini akan habis. Setelah nyobain beneran sampai habis ya, range anxiety-nya langsung hilang sama sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya mobil listrik, kadang-kadang suka ketakutan mobilnya habis apa enggak, mobilnya habis atau enggak, nyampe atau enggak. Coba deh bawa mobilnya jalan, habisin sehabis-habisnya sampai mogok ya, sampai mati, sampai habis. Terus rasain gimana rasanya setelah itu, setelah penuh kita jalan-jalan tuh kecemasan itu langsung hilang. Gue charging di rumah itu, gue nggak pakai yang wall charger, walaupun nanti akan dipasang sih. Cuma masang di desa itu nggak semudah itu. Untuk menambahkan 1 meteran yang 10.000 watt itu ternyata ya trafo desa mesti dinaikin dulu. Ini kan di sini 5.500 ya. Nah, di rumah gua itu kayak kompor itu pakai listrik. Mesin air ada 2 gitu kan, 1 pendorong, 1 buat ini. Nah, kan tadi pakai 10 ampere. Nanti akan kita kecilin jadi 8 ampere. Biar kalau misalkan kompor nyala, AC nyala, terus mesin air nyala, dia nggak ngejebret. Terus yang kedua mungkin nanya, emang cukup kalau pakai beginian nggak pakai wall charger? Jawabannya cukup banget. Gue sampai sekarang belum pernah ya, udah pakai ini sekitar sebulan lebih, belum pernah kejadian pas mau berangkat baterainya habis atau nggak cukup. Karena setiap mobilnya nyampe gitu ya di rumah itu pasti langsung dicolokin. Memang lama, tapi kita sehari mau jalan berapa sih? Gue PP ke Jogja itu habisnya cuma 15%. PP loh, 15%. PP ke Solo baru ya, itu habisnya coba berapa? Cuma 11%. Artinya apa? Pemakaiannya sedikit sekali gitu. Walaupun kita di jalan ke Solo, Jogja, kelihatannya jauh, tapi ternyata secara range itu sedikit sekali turunnya. Hemat. Nah, sedangkan kita sekali ngecas itu naiknya sekitar 25%, 30% semalaman ya. Jadi walaupun naiknya segitu, itu udah cukup buat gua bolak-balik Jogja Solo. Nah, makanya pakai gini aja cukup. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Saya Danif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.